Karma baik ya, karena di pagi hari ini kita semua masih dapat bersama-sama merasakan kebahagiaan, kesehatan, dan punya kesempatan untuk bersama-sama mengulang kembali Dhamma dari ajaran dari Sang Buddha. Pada kesempatan kali ini kita tentunya berkumpul di sini sebagai upaya agar menambah keyakinan, tentunya keyakinan kepada Triratna, yaitu keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan setelah kita memiliki keyakinan kepada Triratna, maka kita pasti memiliki tujuan hidup di dalam agama Buddha. Ya, ada dua jalan dalam mencapai tujuan hidup kita. Yang pertama yaitu sebagai pabacita, ya, mereka yang menjalani kehidupan monastik, dan tentunya dengan peraturan-peraturan yang sudah ditentukan dan praktik-praktik yang harus dijalankan. Kemudian yang kedua yaitu sebagai karawasa atau berumah tangga, ya. Tentunya ini patut dipahami bersama, ya. Dan kedua jalan ini memiliki cara atau praktek yang harus dijalankan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi lebih kepada pentingnya moralitas, ya, bagi berumah tangga, ya. Nah, saudara-saudara sedama yang berbahagia, hari ini kita berkumpul untuk merenungkan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu berkaitan tentang moralitas, khususnya bagi berumah tangga, ya. Nah, moralitas ini adalah dasar yang kuat yang memiliki fondasi, yaitu 8 jalan Arya, ya. Yang pertama yaitu berkaitan tentang pandangan benar, yang kedua tentunya pikiran benar, ya. Dan yang ketiga yaitu ucapan benar, dan yang keempat perbuatan benar, yang kelima mata pencaharian benar, yang keenam adalah usaha benar, yang ketujuh adalah perhatian benar, dan yang terakhir adalah konsentrasi benar. Nah, kenapa 8 jalan ini sangat penting sebagai fondasi untuk mempraktikkan moralitas? Karena ada beberapa pembagian, ya. Dan tentunya 8 jalan Arya ini saling terkait, ya. Dimulai dari yang pertama, ketika pandangannya benar, maka pikirannya juga benar, ya. Setelah pikiran benar, kemudian melalui ucapan dan perbuatannya pasti benar. Setelah ucapan dan perbuatannya dan pikirannya benar, kemudian memiliki motivasi, yaitu untuk mencari atau menjalani mata pencaharian yang benar, dan tentunya didukung dengan usaha yang benar. Setelah moralitas ini terbentuk, kemudian mendukung untuk mempraktikkan konsentrasi benar, yaitu meditasi. Nah, 5 unsur diantaranya yang berhubungan dengan langsung dengan tindakan moral sehari-hari bagi umat berumah tangga, yaitu terwujud dalam yang paling dasar, yaitu khususnya bagi berumah tangga, yaitu Pancasila Buddhis, ya. Yaitu diantaranya menghindari pembunuhan, ya. Yang kedua, menghindari mengambil barang yang tidak diberikan. Kemudian yang ketiga, menghindari perilaku seksual yang salah. Kemudian yang keempat, menghindari ucapan yang tidak benar. Dan yang kelima, menghindari minuman yang memabukkan, yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Berkaitan tentang 5 moralitas ini, ya,
bukan sebuah pembiasaan ya, sebuah pembiasaan ketika kita menghindari yang namanya pembunuhan makhluk hidup ya. Bahkan saat kita digigit nyamuk pun bagi mereka yang sudah berlatih itu dianggap sebagai hal yang sudah itu ya, sudah tidak ada keinginan untuk membunuh ya. Berkaitan tentang menghindari mengambil barang yang tidak diberikan, bagi mereka yang sudah berlatih tahu akibat dari mengambil barang yang tidak diberikan, yaitu suatu saat pasti akan mengalami kehilangan barang atau segala sesuatu yang dimiliki. Berkaitan tentang menghindari perilaku seksual yang salah, yaitu menghindari segala sesuatu perilaku seksual yang salah dan tahu betul akibatnya dari perilaku seksual yang salah, yaitu memiliki banyak musuh ya, atau memiliki perselisihan ya. Berkaitan dengan menghindari ucapan yang tidak benar atau kata-kata yang tidak tepat, yaitu berkaitan tentang kepercayaan ya, sebuah kepercayaan tentunya dalam sebuah hubungan ya. Kemudian yang keempat, menghindari minuman yang memabukkan, yang menyebabkan lemahnya kesadaran, yaitu bukan hanya untuk saat ini bukan hanya minuman ya, tetapi makanan, minuman maupun itu apa yang setiap hari ya menjadi alat komunikasi pun itu bisa juga memabukkan ya, bisa tagihan terus ya, dari pagi sampai malam ya bisa itu ya. Jadi untuk saat ini lebih konteks lagi ke ini apa, lebih konteks lagi ke itu apa, karena perkembangan zaman dan zaman berubah ya. Nah, dalam rumah tangga kelima sila ini bukan hanya sekedar larangan ya, tetapi bimbingan hidup agar kita bisa membangun agar ya bagi berumah tangga bisa membangun keluarga yang damai, saling percaya dan sejahtera lahir dan batin ya. Nah, dalam kehidupan rumah tangga tanpa moralitas itu sangat berbahaya, bisa berjalan tapi mudah tersesat dan tenggelam ketika ada tantangan ya, atau ketika ada halangan atau rintangan ya. Yang pertama, moralitas ini yaitu menciptakan rasa aman bagi seluruh keluarga ya. Kemudian yang kedua, menumbuhkan rasa saling percaya ya. Ini berkaitan tentang mengucapkan hal-hal yang tepat ya, atau menghindari kata-kata yang tidak benar. Kemudian yang selanjutnya berkaitan tentang moralitas ya, khususnya bagi rumah tangga, yaitu berkaitan tentang praktek sila ya, menjaga keharmonisan, karena menghindari menahan diri dari amarah, keserakahan dan kebohongan ya. Kemudian pertengkaran bisa diredam dengan praktek moralitas ya, karena ketika seseorang memperhatikan moralitas pasti akan terhindar dari segala bentuk permusuhan. Ada beberapa hal yang patut kita ingat bersama berhubungan bahwa moralitas khususnya bagi berumah tangga sangat penting untuk dipraktekkan agar terbebas dari, yang pertama, terbebas dari, lebih singkat ya, agar terbebas dari ini ya, rasa keserakahan ya. Yang pertama, singkatannya ini disingkat menjadi apa, yang
yang sangat singkat, lodomo ya, loba dosa moha ya, yaitu agar terbebas dari keserakahan, kebencian dan kebodohan, kebodohan batin ya. Nah, ada beberapa hal atau sebuah alasan ya agar kita tetap mempraktikkan moralitas ya. Yang pertama adalah hiri dan otapa ya, takut ya, malu akan perbuatan jahat dan takut akan akibat dari perbuatan jahat ya. Dan kemudian ada beberapa diterangkan di dalam Dika Nikaya ya. Di dalam Dika Nikaya dijelaskan bahwa di dalam Mahaparinibbana Sutta ya, dijelaskan bahwa ada beberapa bahaya ketika seseorang ya melanggar moralitas ya, atau ya melanggar moralitas ya. Yang pertama yaitu hidup dalam ini ya, hidup dalam kesusahan ya. Ini saling terkait dengan perbuatan yang telah diperbuat sebelumnya ya. Mengapa hidup serba sulit atau hidup dalam kesusahan? Karena mereka salah satunya yaitu melanggar ini, salah satunya tentang mengambil barang yang tidak diberikan ya, itu. Jadi hidup mereka itu serba sulit ya. Kemudian yang selanjutnya, bahaya dari pelanggaran moralitas. Yang pertama yaitu takut pergi kemanapun ya. Ini disebabkan karena perilakunya kurang baik ya, sehingga takut ketahuan tentunya. Dan ketika itu memiliki ketakutan yang cukup mendalam ya, karena perilakunya memang kurang baik ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu tidak percaya diri ya. Ini dikarenakan karena memang orang tersebut melanggar moralitas ya. Dan kemudian ketika kondisi-kondisi ini terus dikembangkan, maka mengkondisikan pikiran tidak tenang ya, sehingga tidak bisa tidur ya, tidak bisa tidur. Salah satu kunci orang yang ya, memiliki pikiran yang tenang yaitu bisa tidur ya, bisa tidur dengan tenang dan bahagia ya. Dan ada satu contoh ya, contoh kisah ya, tentunya di dalam Dika Nikaya berkaitan tentang ini ya, rumah tangga ya, tentang Nakula Bita dan Nakula Mata ya. Mereka datang ke Sang Buddha dan bertanya kepada Sang Buddha. Yang pertama yaitu, Bante, kamu telah saling menjaga komitmen ya, berumah tangga ini menjaga komitmen sejak muda dan saling percaya tidak pernah berdusta ya terhadap satu sama lain. Dan kami setelah meninggal dunia bisa tetap bersama di kehidupan berikutnya ya. Dan Sang Buddha menjawab, ada beberapa kriteria ya. Ketika sebuah pasangan ingin bersama di kehidupan selanjutnya. Kemudian Buddha kembali menjawab, yaitu bila suami istri yang yang pertama sama dalam keyakinan ya. Keyakinan tentunya berkaitan tentang tujuan ya. Keyakinan tentunya keyakinan kepada Triratna ya. Kemudian memiliki sama praktek ya dalam moralitas ya. Dan yang keempat,
memiliki sama-sama kemurahan hati ya, tentu dalam praktek dharma, dan tentunya yang terakhir yaitu memiliki kebijaksanaan ya. Kebijaksanaan ini didapat di dalam ketika moralitas kemudian praktek samadhi ini dijalankan dengan baik, maka akan memperoleh kebijaksanaannya. Mereka akan bertemu kembali di alam manapun setelah kematiannya. Dan dari sini kita belajar bahwa kebahagiaan bagi berumah tangga tidak hanya tergantung pada kecintaan mereka terhadap duniawi, tetapi kesamaan moral dan kebaikannya. Jika pasangan saling menjaga sila, saling mendukung dalam kebaikan, maka akan menjadi murni dan melampaui kehidupan sekarang ya. Dan di zaman sekarang ada beberapa ya hal-hal yang memang harus diperhatikan dengan baik ya. Tentunya berkaitan tentang praktek ya, praktek moralitas ya. Yang pertama yaitu kejujuran dalam ucapan dan tindakan. Nah, di era ini godaan untuk berbohong dan menyembunyikan sesuatu sangat besar ya. Tetapi sekali kita jujur, kita sedang menanam benih kepercayaan yang bertahan untuk saat ini dan selanjutnya ya. Kemudian yang kedua, kesetiaan dalam pikiran dan perbuatan ya. Menjaga moralitas dengan baik berarti menjaga kemurnian hati, kesetiaan tidak hanya berarti fisik tetapi juga pikiran dan niat ya. Kemudian yang ketiga, menjaga ucapan ya. Banyak bagi berumah tangga yang hancur karena tindakan ya, tetapi karena kata-kata yang tidak cocok ya. Kata-kata yang biasanya itu menyakiti ya. Maka pentinglah ucapan benar dan lembut, penuh kasih sayang dan untuk membangun ini ya, membangun kepercayaan ya. Yang keempat, menjalankan mata pencaharian yang benar, yaitu bagi berumah tangga sebaiknya ya menghindari beberapa mata pencaharian ya, menghindari ya. Yang pertama, berdagang. Buddha menyarankan untuk menghindari ya, pedagang yang bernyawa ya, kemudian pedagang senjata, kemudian pedagang racun. Yang keempat, ada beberapa ya, baru 3 yang saya ingat ya. Dan dengan demikian, dengan menghindari hal jenis-jenis perdagangan yang tidak diajarkan oleh Buddha, maka dengan demikian rezeki akan menjadi bersih ya, membawa kebahagiaan dan bebas dari konflik ya. Kemudian menghindari minuman keras dan ya, minuman keras untuk era sekarang ya. Untuk era sekarang ini memang ya cukup itu ya. Bukan hanya minuman keras yang memabukkan ya, tetapi hal-hal yang ada di dekat kita pun dapat ini ya, dapat menimbulkan ini ya, memabukkan ya. Berkali-kali saya pernah sharing mungkin ya, berkaitan tentang ini ya, berkaitan tentang hal yang saat ini cukup perlu diperhatikan, berkaitan tentang penggunaan gadget ya. Ada beberapa ya dampaknya ya yang sangat terlihat ya. Yang pertama yaitu ketika mengkonsumsi ya konten-konten yang tidak berkualitas ya, karena jujur saja konten-konten yang biasanya diupload di media sosial itu kadang memang kurang ini ya, kurang diseleksi ya. Jujur saja sekarang ada beberapa yang belum diseleksi, jadi maka benar-benar kita untuk ini ya, untuk menyeleksi konten-konten yang positif. Kemudian dampak
ketika ini ya ada beberapa ya dampak dari penggunaan gadget yang berlebihan. Yang pertama yaitu takut ketinggalan ya, takut ketinggalan itu yang tren sekarang itu, takut ketinggalan. Kemudian yang kedua, menurunnya tingkat konsentrasi karena bahaya, itu salah satu bahaya dari scroll ya. Memang algoritma untuk sekarang 30 detik ya, jadi hampir rata-rata yang sering scroll itu pasti tingkat konsentrasinya di bawah ini ya, di bawah 9 menit ya, paling lama itu 10 menit ya. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan bahaya dari penggunaan gadget yang berlebihan, yaitu ada hal yang cukup diperhatikan, bahwa setelah melihat layar biasanya ya itu 2 jam, paling ke 1 jam atau 2 jam itu baru mata baru mata baru menyesuaikan ya. Jadi minimal setelah bermain gadget itu biasanya sekitar 1 jam atau 2 jam itu baru bisa tidur ya. Jadi bisa kita bayangkan bersama ya, ketika seseorang terakhir main HP itu jam 9, paling enggak jam 10 atau 11 itu baru bisa tidur ya. Itu dampak dari itu ya, beberapa dampak dari penggunaan ya gadget yang berlebihan ya. Dan kemudian ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan berkaitan tentang praktik moralitas yang baik ya. Dan kemudian bagaimana praktek moralitas ini, saya yakin dari Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama dari awal tadi sampai sekarang masih tetap mempertahankan ya moralitas, paling enggak 5 latihan ini dengan baik ya. Berkaitan tentang manfaat dari moralitas ya, ada 5. Yang pertama yang dijelaskan di dalam Mahaparinibbana Sutta ya. Yang pertama yaitu hidup dalam kemudahan ya. Hidup dalam kemudahan ini dapat kita pahami dengan ya, ketika moralitas 5 praktek ini dengan baik, yaitu membuka pintu-pintu rezeki tentunya. Itu sangat benar karena berkaitan tentang hukum tabur tuai. Tabur tuai yaitu berkaitan tentang hukum karma ya, tentang perbuatan dan hasil dari perbuatan ya. Ketika perbuatan baik pasti akan terkondisi dengan hasil yang baik. Dan kemudian manfaat yang kedua yaitu tidak dihantui rasa takut ya, karena moralitasnya terjaga dengan baik, maka tidak memiliki rasa takut ya. Rasa takut tentunya berkaitan dengan apa? Berkaitan tentang mempraktekkan ya segala sesuatu yang benar. Kemudian yang selanjutnya memiliki rasa percaya diri ya. Memiliki rasa percaya diri ini dimiliki karena memang moralitasnya ini terjaga dengan baik ya. Dan tentunya ketika 5 ini dipraktekkan, maka akan mengkondisikan batin kita tenang ya, sehingga tidur nyenyak ya. Dan manfaat yang nyata ya bagi berumah tangga ya, yaitu
hubungan ya baik tanpa curiga ya, dan hidup damai tanpa rasa bersalah. Dan rumah menjadi tempat istirahat batin, bukan untuk itu ya. Rumah menjadi tempat yang istirahat yang nyaman ya. Dan selain 5 moralitas ini, ada satu lagi ya di hari-hari Uposatha ya. Dan biasanya di penanggalan lunar itu ini di tanggal 1 ya, 1/8/15/23 ya. Tentunya di hari-hari Uposatha bagi berumah tangga ya, jika mampu melaksanakan ini praktek Uposatha ya. Tentunya di dalam praktek Uposatha ini ada 3 tambahan ya. Yang Pancasila Buddhis tetap dan ditambah 3, yaitu menghindari makan di waktu yang salah. Kemudian yang ke-7 yaitu menghindari menari, bernyanyi, dan bermain musik ya. Kemudian yang ke-7 yaitu menghindari tempat tidur yang tinggi dan mewah. Maksudnya menghindari tempat tidur itu sebenarnya begitu bangun tidur itu langsung bangun ya, karena biasanya itu kadang ketika bangun tidur itu masih menunggu sejenak ya, masih ya, kadang masih ngantuk dan lain sebagainya. Dan kemudian bagi berumah tangga yang memang dituntut untuk profesional pada saat praktek Uposatha ini ya, boleh itu ya, boleh menjalankan ya ketika harus berpenampilan itu ya baik ya, boleh mengambil 6 atau 7 latihan saja ya. Begitu juga ketika ada itu yang lain. Sebenarnya kalau memang itu tuntutan dan wajib, boleh gitu ya, boleh menjalankan 6 atau bahkan 5 ya, 5 latihan ya di hari-hari Uposatha ya. Itu. Dan kemudian kenapa Uposatha juga penting? Karena berkaitan tentang ya keinginan ya. Karena Buddha mengibaratkan seperti ini ya, air laut ya. Buddha mengibaratkan seperti air laut ya. Ketika bulan purnama, air laut pasti pasang ya. Begitu juga tubuh kita ya, yang terdiri dari 70% itu air ya. Pada saat bulan purnama, keinginan itu pasti akan datang ya. Keinginan itu pasti akan datang ya. Bapak Ibu ada yang pernah di hutan ya, ketika bulan purnama itu pasti ada suara itu ya, seperti suara bayi ya. Bukan suara bayi sih, tapi luwak ya. Luwak pada saat itu tandanya kalau di hutan itu, kalau bulan purnama itu ada luwak yang ini ya, luwak yang mereka berbunyi ya, karena menghadapi keinginan yang itu ya, yang memuncak ya pada saat bulan purnama ya. Dan memang di bulan purnama ini adalah tingkat keinginan manusia dan hewan itu lagi tinggi-tingginya ya. Maka dianjurkan oleh Buddha untuk mempraktikkan itu ya, yang namanya Uposatha ya. Nah, Buddha memberikan pesan bahwa rumah tangga yang berlandaskan sila akan menjadi ladang untuk menanam kebajikan ya. Dan pasangan yang saling menghormati dan berbuat baik satu sama lain sesungguhnya sedang berjalan menuju kebahagiaan ya. Dan semoga kita semua senantiasa menampaki kehidupan ya. Dan bagi berumah tangga, semoga semua senantiasa menampaki kehidupan dengan penuh cinta kasih, kesabaran, dan moralitas yang murni. Nah, tidak lupa saya mengingatkan lagi kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedama, karena kondisi saat itu lagi cukup ini ya, berapa derajat kalau dari kemarin itu panas sekali.
maka kita wajib menjaga kesehatan kita dengan baik ya. Rata-rata ini ya kena batuk kayaknya ya, kalau nggak salah ya, batuk itu pilek ya. Kemarin hari Kamis ke Cetia juga kena, ada batuk semua ya. Ini ya memang lagi itunya ya, lagi ujungnya ya. Cepat sekali tuh batuk pilek itu menyebar ya. Dan kita wajib menjaga kesehatan kita dengan baik ya. Dan tentunya menjaga pola hidup dan pola makan ya. Pola hidup ini dibagi menjadi 3 ya. Ada waktu untuk serius atau bagi berumah tangga untuk bekerja, kemudian waktu untuk istirahat, dan waktu untuk jeda. Waktu jeda ini bisa kita gunakan seperti tadi ya, melakukan praktek keheningan ya, berkaitan tentang ini ya, berkaitan tentang pola makan, yaitu memakan dan meminum minuman yang dibutuhkan oleh tubuh ya. Saya cukup miris sekali sekarang, banyak itu ya, banyak anak muda yang kena ini ya, kena iya, nggak tahu kenapa tuh banyak sekali ya. Kemarin saya juga habis ketemu, wah, dulu ada teman satu itu juga kaget sekali ketika lihat itu, ketika melihat apa, dulu ceria sekali sekarang kena itu ya. Dan memang banyak hal ya. Salah satunya yaitu gula ya, gula di mana-mana ada, dan bahkan apalagi di minuman kemasan ya. Di minuman kemasan itu biasanya ada ini apa, ada takaran ya, gula seumpama 16 itu ya, 16 gram, 16 atau berapa tuh, 16 gram apa tetapi lebih dari itu yang banyak, itu yang jarang dijelaskan. Lebih dari 16 gram biasanya itu apanya, melebihi itu ya. Pokoknya kalau di dalam minuman kemasan ya, ada gula ya, komposisi gula 16 gram itu bisa bisa lebih itu untuk komposisinya ya, bisa lebih, dan itu jarang dijelaskan dan jarang diberitahu ke masyarakat umum. Dan makanya ini menjadi salah satu hal yang menjadi pemicu yang tadi namanya gagal ginjal karena mengkonsumsi gula yang berlebihan. Baik, kemungkinan itu yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, terima kasih. Namo Buddhaya.